Maria Mangolo, salah satu mahasiswa Unima yang belum lama ini ditemukan tewas di tempat kos. Banyak sekali berita yang beredar akhir-akhir ini tentang beliau, tapi menurut kita dia adalah salah satu pahlawan yang berani menyuarakan ketidakadilan yang terjadi di kampus. Kasus ini masih terus berlanjut, belum ada kepastian hasil sampai hari ini orang merekam. Hasil otopsi masih ditunggu, dan juga berita yang kayaknya sampai sekarang terduga pelaku yang namanya ada di surat bilang dosen. Oh, langsung enggak mau apa bisa bilang Mner jadi Deni. Ya, yang Mner Deni yang ada dalam surat itu sampai sekarang belum ditetapkan sebagai tersangka. Itu berita sampai hari ini. Dan jadi sekali lagi kita mau tekankan, menurut kita beliau ini Eva Maria Mangolo adalah pahlawan yang berani untuk speak up tentang hal ini. Namun sampai hari ini Mner ini belum ditetapkan sebagai tersangka. Nah itu yang torang mau, ya mungkin torang bahas dari torang sudut pandang sebagai netizen toh, mau bahas kenapa beliau oknum tersebut belum ditetapkan sebagai tersangka. Kenapa Mner Deni belum ditetapkan sebagai tersangka? Atau Grey? Iya aja. Grey yang mungkin lebih sedikit mengulik tentang itu, Kang. Punya backingan kuat tuh dia, Kang. Bisa jadi. Ini asumsi toh, cuma asumsi. Menurut tapi keyakinan. Menurut keyakinan. Begini. Kalau kita lebih begini, lebih mau lihat dari DP kasus dulu. Jadi sebelum orang menghakimi ini oknum terlapor yang diduga melakukan kekerasan seksual, Mner Deni toh. Jadi DP kasus seperti apa? Ini kan semua berawal dari opini yang berkembang di media sosial. Adanya laporan dari almarhumah ke pihak kampus telah mengalami tindak kekerasan seksual. Almarhumah melakukan membuat laporan ke pihak kampus dang. Tapi sebelum ditindaklanjuti lebih jauh, yang bersangkutan meninggal dunia, ya kan? Jadi sebelum terang masuk ke terlapor atau terduga pelaku tindak kekerasan seksual Mner Deni, mungkin lebih kulik ke situ dulu. Jadi ini kenapa dia sampai mau meninggal dunia juga harus terang tahu juga, karena penyebabnya sampai hari ini ditemukan tewas dalam tanda kurung GD dang, di tempat kos. Jadi opini yang berkembang kan, ada yang bilang dia dibunuh, iya. Ada yang bilang dia mati tidak wajar. Tapi apapun itu, orang harus tunggu hasil pemeriksaan dari kepolisian. Betul. Nah, yang menjadi pertanyaan sampai sekarang, kenapa belum ada tersangka? Kalau memang sudah dilakukan pemeriksaan, menurut kita cukup lama, Kang. Kita bahkan mendengar bahwa hasil otopsi yang dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara terhadap Eva Maria itu dipegang oleh pihak keluarga dan kuasa hukum. Tapi belum dirilis. Karena menjadi acuan dari kuasa hukum untuk menjadi DP nama itu menjadi acuan lah, menjadi acuan hukum bagi kuasa hukum untuk mendesak pihak kepolisian. Iya. Kurang lebih seperti itu. Ya menurut kita lagi tadi sebenarnya sekarang kita harap pihak kepolisian lebih cepat bergerak. Ya, karena ini kasus yang sangat-sangat sensitif. Ini kasus kalau memang betul-betul, kalau seandainya betul-betul itu terduga terlapor melakukan itu tindak kekerasan seksual itu, banting-banting coba dia kalau dungu didapah. Betul. Kalau memang betul-betul dia melakukan itu. Iya, kalau menurut kita pribadi. Iya. Karena itu, bagaimana orang mau percaya siapa lagi dang di kampus. Betul. Apalagi sebagai seorang perempuan. Toh, kalau seandainya memang betul itu dilakukan, tapi di satu sisi juga sebagai orang juga yang cukup mengerti hukum, sebelum dibuktikan di pengadilan dia bersalah, itu dia belum bersalah. Itu juga kan yang
sekarang kan orang cuma berdasarkan opini. Ya betul, masih ada asas praduga tak bersalah. Masih ada asas praduga tak bersalah. Makanya mungkin menurut kita itu yang menjadi sebab kenapa belum ditetapkan sebagai tersangka. Apa mungkin bukti-bukti yang ada sampai saat ini itu belum cukup kuat untuk mau menentukan siapa tersangka di balik kematian dari Eva ini, Kang? Sebenarnya kalau kita untuk membuktikan, misalnya kan sekarang apakah memang benar-benar pembunuhan atau bukan, ini kan belum bisa dibuktikan. Jadi sampai saat ini belum bisa dibuktikan. Kalaupun ya. memang pembunuhan, belum tentu yang melakukan itu yang Nerdani ini. Betul. Yang kita maksud begini, apakah buktinya tidak cukup kuat untuk menahan Nerdani atas kasus kekerasan seksual betul. Maksudnya ini bukan DP pembunuhan, bukan DP kematian, tapi DP kekerasan seksual, dan kalau menurut kita bukti yang beredar itu cukup kuat. Maksudnya ini pengakuan dari korban kong nendak gampang. Maksudnya nendak gampang bagi seorang korban itu untuk ada satu speak up tentang hal-hal seperti itu. Jadi ada satu fakta yang kita sempat review di beberapa akun media, di mana bahwa sudah ada kan empat saksi yang dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian. 4 saksi ini dua kerabat dekat dari Eva, 2 ini dari keluarga Eva. Nah, dua saksi dari kerabat Eva ini bahkan sudah menyebutkan oknum Nerdeni ini telah melakukan kronologinya, kronologinya kejadian beberapa hari sebelum ditemukannya Eva meninggal. Menurut keterangan saksi itu bahwa terakhir kali Mner ini mengantar pulang Eva, terus temannya tanya, kenapa Eva menangis sampai sedih dan sampai di tempat kos. Eva melontarkan statement bahwa dia baru dibawa ke kubur, dilakukan pelecehan secara fair mungkin, toh. Itu menurut keterangan saksi yang kita baca di media sosial. Nah, itu yang berkembang sekarang, toh. Kalau menelaah apa yang disampaikan Dela tadi dan Grey bahwa kenapa Mner ini belum cukup bukti untuk ditahan sebagai diduga tersangka untuk kasus pelecehan seksual. Kita pun setuju. Di luar konteks Eva mati yang masih menjadi tanda tanya sampai saat ini, di mana dia bunuh diri atau dibunuh. Di luar konteks itu, orang harus sadari bahwa pelecehan seksual ini ternyata sering terjadi di Universitas Negeri Manado, di alma mater tercinta orang dua ini. Iya. Nah, mungkin sampai saat ini kalau itu belum ditetapkan sebagai tersangka, takutnya akan menjadi ada backingan atau maybe mungkin ada jadi. Maksudnya asumsi liar ini tuh. Takutnya polemik seperti ini menjadi hal yang dinormalisasikan oleh oknum-oknum lain yang ada di universitasnya orang yang tercinta ini. Betul. Soalnya begini salah satunya juga kenapa belum ditetapkan sebagai tersangka. Kalau bicara hukum mesti ada 2 alat bukti. Ya, itu jelas kan. Nah, dalam hal ini kan ini kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini kan bisa bermacam-macam modus. Ya. Ada yang secara langsung korban fisik dan non verbal dan verbal kan begitu. Nah, yang verbal ini yang memang susah sekali mau dibuktikan. Nah, itu dia. Tapi kalau dari pengakuan saksi yang merujuk ke tersangka ini ya yang kan? orang opini ini tersangka ini kan. Padia semua ini. Itu menurut kita cukup form dijadikan alat bukti menurut kita keyakinan. Betul. Harusnya cukup, tapi orang jangan lupa juga dalam hal ini dia sebagai pelaku kekerasan seksual berarti. Kasusnya bukan sebagai pembunuh. Bukan. Dulu yang harus itu juga harus jelas toh. Betul. Karena kan tuh biar bagaimana sekarang juga opini yang berkembang pembunuh dia. Iya. Ya. Mar bukan di situ deh. Padahal kan orang harus lurus. Ya toh. Memang ini banyak sekali kemungkinan menurut kita. Kalau kita pemikiran-pemikiran liar bisa jadi memang ada sesuatu yang lain yang terjadi. Misalnya, maksudnya bagaimana? Ada hubungan
hubungan antara korban dan diduga tersangka. menurut kita pribadi. oh iya, maksudnya ini banyak kemungkinan. Ini ya itu dugaan, kan dugaan. Balik lagi kita di sini apa dia nama? Penyebab ini kan bicara penyebab kematian toh apa alasan-alasan yang kenapa sampai dia melakukan hal tersebut. Iya. Karena kan faktanya dia ditemukan meninggal dunia dalam keadaan seperti itu. Iya kan? Mar kalau menurut kita ya, menurut kita terlalu bodoks tuh orang kalau ada hubungan kong dia mau tulis surat itu. Sekalipun mungkin karena anggapan itu surat belum terbukti toh. Bisa jadi lah ya, maksudnya bisa mungkin lah ada banyak orang yang mempertanyakan kebenaran dari ini surat, misalnya surat yang kalau menurut kita dari surat yang ditulis itu ditunjukkan kepada dekan kalau kita nggak salah baca tuh itu resmi sekali itu. Betul. Dan menurut kita nggak masuk akal ketika ada hubungan misalnya sama dengan apa anggapan tadi, kong orang maksudnya kalau kita dan terus tahu kok orang dua kita mesti lapor, begitu dan kalau menurut kita kayaknya kalau kita mau lihat keseluruhan kasus ini dang itu jauh tuh dugaan yang itu kalau menurut kita ya. Itu namanya kan kita bicara kemungkinan. Iya kemungkinan. Kong begini kalau terus satu lagi kita juga punya keyakinan ini kelalaian dari kampus. Kalau dari kronologinya begini, soalnya dia almarhumah membuat laporan ke betul pihak kampus. Nah pihak kampus ini dari pihak kampus melakukan klarifikasi. Klarifikasinya menurut dekan ini dekan VIP. dekan VIP nyandak pernah menerima bukti fisik itu laporan fisiknya. Iya, kertas itu yang kertas yang beredar sedangkan surat menurut itu. pengakuan beliau ini ternyata salah satu tim Satgas. Iya. Satgas PPKT atau apa PPKT. itu? Jadi iya kan? mungkin orang ngerunut kembali kemana Eva memulai berjuang untuk mendapat keadilan. Oke. Ya kan? Ada kita melakukan observasi tuh. Kita lakukan observasi tentang itu kronologisnya mungkin Kang. Secara singkat kita dapat informasi dari rekan-rekan yang sama-sama dengan pihak keluarga untuk memperjuangkan korban ini. Nah, jadi kalau menurut informasi yang kita dapat, kronologi singkatnya bahwa Eva sudah melapor ke pihak kampus, baik itu lembaga, bahkan pihak dekanat. Waktu itu mungkin dia sempat melapor ke wakil dekan. Nah, cuma itu Del, bahwa tindak lanjut dari internal kampus, baik lembaga kampus, itu sangat slow, sangat pelan. Kalau bahkan di luar surat itu kita dapat informasi bahwa surat itu ditulis berdasarkan rekomendasi dari salah satu pimpinan kampus supaya Eva bisa memperjuangkan DP keadilan. Bahkan ada pimpinan kampus yang merekomendasikan Eva untuk melapor kasus ini dilakukan pengawalan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Manado. Jadi ada rekomendasi tersebut. Nah, dari kejadian itu kita berpikir bahwa apakah kejadian hal seperti ini sudah dinormalisasi di ranah petinggi Universitas Negeri Manado. Jangan sampai hal seperti ini bahkan internal di dalam pun ada terjadi gesekan pola pikir atau pemikiran di mana yang lain mau memperjuangkan dia dengan mahasiswanya, yang lain mencoba menutupi untuk nama baik kampus. Begini. Bahkan ada statement yang kita dengar, sorry memotongnya, kita dengar itu press release waktu di kantor pusat itu bahwa wartawan jangan bikin berita yang buruk DP judul jangan rubah-rubah tentang Universitas Negeri Manado, jangan apalagi rubah-rubah. Tentang rektor Unima. Jangan rubah-rubah. Iya toh, masa kebebasan pers mau ditekan di situ? Agak aneh menurut kita. Agak aneh. Satu. Kedua, jangan sampai pihak kampus terlalu mementingkan nama baik kampus sampai korban-korban lain ini akan lebih takut lagi mau bikin laporan. Melapor. Kita begini. Menurut kita gini ya, ini kan ada mahasiswi datang ke kampus ya. Ke kampus backing membuat laporan dia telah mengalami kekerasan seksual. Kalau menurut kita
dosen-dosen yang terhormat di sana, jangan posisikan ngunipe diri kok sebagai dosen lagi. Posisikan ngunipe diri sebagai orang tua. Betul. Bawa ini anak dibawa lapor polisi. Betul. Jadi enggak usah karena stel-stel mau selesai di kampus. Iya. Mungkin Ini pidana murni kuat. ya betul. Oh, Mungkin jadi, ada statement yang kita dengar juga. Harus diselesaikan di internal kampus. aduh, pelecehan seksual mau selesai di kampus. Ini kampus mana ini dia? Grey, Kampus Unima gitu. jadi Grey, mungkin Grey kan bukan alumni Unima. Jujur saja di beberapa bulan lalu sebelum kejadian Eva, orang sempat angkat tentang berita kejadian yang sama, kasus yang sama. Kasus sama. Bahwa kita dengar juga bahwa yang diduga tersangka masih aktif juga melakukan pekerjaan di kampus. Saya kira bilang begini. Jadi jangan Tadi sampai ya, hal-hal ini seperti DP ini dinormalisasi. Satu dinormalisasi menurut Eka tuh. Ya. Menurut kita ini DP langkah dari pihak kampus menanggapi hal ini terlalu biasa. Karena begini, menurut keterangan dari Satgas begini. Oh, yang pihak kampus melakukan komunikasi dengan almarhumah. Tapi almarhumah waktu itu bilang, "Oh, mau pulang kampung dulu." Iya. Keterangan begitu. Menurut kita, kalau dia sudah datang memberikan laporan, di saat itu juga langsung arahkan, mari jorang pergi di kantor polisi. Dek, mari jorang turun backing betul-betul tuh laporan polisi. Kan belum tentu juga salah tuh dia kasih lapor. Cuma kalau menurut kita dari hati nurani dang. Ada ngana datang ngana pe siapapun kong cerita pangana. Itu perempuan yang mengalami kekerasan seksual nak gampang loh cerita. Nah, Setuju sekali. Perempuan yang mengalami tindak kekerasan seksual, nak sembarang mau cerita loh menurut kita dang. Kalau sampai dia berani mau sampai di bukan ranah hukum ranah di DP dosen, itu berarti dia menaruh trust pada orang. Ya. Betul. Iya toh, menaruh kepercayaan dang. Sebagai orang yang dia trust, dia percaya, menurut kita hal yang harus dong lakukan saat itu, responnya harus bawa ini ke kepolisian. Jadi sebelum ngana mau misalnya begini, kita mengerti lebih maksud, harusnya kok orang lebih peka dang. Lebih peka betul. terhadap kasus-kasus seperti ini. Mar kalau orang mulia, bahkan dengan dekan kasih statement itu surat enggak pernah sampai pada dia. Nah itu kesalahan di mana? Nah itu komunikasi, berarti itu komunikasi memang bagaimana ngoni cara berkomunikasi dang. Padahal ini kasus ini berat sekali. Menurut kita dekan yang terhormat, menurut Kita kita nak hormat sih. menurut kita itu DP statement menjadi bumerang bagi dia sendiri. Dia memperlihatkan bahwa di mana administrasi dari penanganan kasus seperti ini yang menjadi harusnya urgensi bagi pihak kampus, Betul. lalai atau tidak menjadi trigger utama untuk diselesaikan. Bahkan ketika dia sampaikan bahwa ini kasus tidak sampai ke mejanya dia tidak tahu kalau ada surat tersebut. Sampai DP fisik dia belum beralihan loh. Iya. Berarti lalai cacat secara administrasi. Mungkin DP pegawai di bawah itu kurang gesit untuk menindaklanjuti kasus ini. Iya kan? Jadi ketika dia bilang dia sampaikan tidak sampai ke mejanya dia, itu bumerang bagi dia sendiri. Tapi begini, sangat disayangkan. yang jadi membingungkan begini, Bapak dekan itu bilang nggak pernah sampai itu surat pada dia. Tapi Satgasnya bilang ditindaklanjuti sampai berkomunikasi dengan almarhumah. Nah itu Iya kan? berbanding terbalik dang. Iya kan? Iya. Berarti misalnya begini, Jadi orang, oh ini kasus nggak usah tong pedekan tahu dang. langsung Jo. Langsung orang urus. Langsung. Padahal menurut kita itu wah. Iya. Benar. Dekan ini tongpe papa di fakultas dia, Betul. tongpe orang Iya tua. kan kalah. Atau Tongpe orang tua di dari fakultas. segi kampus harusnya yang begitu-begitu pimpinan mesti tahu. Betul. Nah, cuma diselesaikan di ranah kita kok kalau contoh enggak datang gitu. Kita langsung pasti arahkan jom minta antar. Enggak usah bikin laporan di kampus. Kenapa bikin laporan di kampus? Ini pidana kok. Mau bikin ini secara hati nurani, enggak usah bicara kok orang secara universitas. Betul. Jadi seharusnya tinggal tuh DP jabatan, DP apa, bicara hati nurani bawah sehingga dapat diselesaikan memang langsung. Betul. Kita rasa kalau polisi zaman sekarang, kepolisian kalau memang kan ada berita yang bilang dorong bawa juga laporan ke kepolisian. ya, yang kita, didampingi kalau oleh seandainya itu laporan polisi ada,
pasti ini deh kan sudah aman. Ini bapak yang terlapor, Nerdeni yang terlapor diduga melakukan tindak kekerasan seksual, pasti sudah diamankan oleh kepolisian untuk dimintai keterangan. Tapi kan sampai saat ini, sampai dia meninggal minimal, apakah sudah dilakukan? Kan enggak. Ya. Nah ini Mar kalau begini. Bagaimana Kang kalau misalnya korban ini korban kan mahasiswa Eva, temannya orang Eva yang toh. Bagaimana kalau ini korban keluarga dengan pihak dosen di lembaga penanganan itu yang di kampus itu, di apa lembaga PPKT. Apakah seperti ini juga di penanganan? Beda kan? Pasti beda. Iya toh, beda kan? Toh? Itu yang kita bilang sangat disayangkan. Begini kok, misalnya kalau kita alumni, orang lulus 2019. Ya betul. Dan kita rasa ngana pernah mengalami hal ini. Taruhlah yang memang Unima penanganan kalau ada mahasiswa yang melapor itu sangat-sangat lambat. Itu orang pengalaman enggak? Kalau kita enggak pernah urus kasus yang pelecehan seksual, cuma kasus lain orang pernah kasih laporan itu lama. Selain lama, orang bahkan dapat intimidasi. Sampai segitunya yang terjadi itu tahun dari oknum dosen ini maksudnya. Oknum dosen. Jadi maksudnya Umujo Pak. Inisial. Di kasus Soklar. Inisial. Nah, waktu itu Inisial. orang sampai ke SPI. Waktu itu sampai DP SPI lupa. Waktu itu akhirnya ditangani. Cuma memang sedikit lambat. Cuma kan kalau kasus yang orang urus itu kan ya tidak terlalu berdampak dah. Sedikit menambahkan apa yang Dela ungkapkan ini kok, Grey. Jadi lembaga di kampus ini kan bukan cuma lembaga PPKT, ada juga SPI. Untuk itu namanya Cyber Pungli internal kampus Unima. Jadi di situ tempat di mana orang mahasiswa yang merasa dirugikan atau dilakukan pemerasan di sini pungli, orang bisa melapor ke SPI. Nah, orang waktu itu melapor ke SPI, bahkan SPI sedikit merumitkan orang pejalan untuk melapor, harus bawa ini bla 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 bla. Orang bawa semua diduga tersangka, bukan terbukti tersangka, bahkan terbukti tersangka dengan dasar video yang orang punya. Bahkan orang dapat ancaman. Nah lihat ya, orang yang mau memperjuangkan sesuatu yang menjadi orang PHK di kampus saat itu, orang dapat ancaman. Orang enak Grey waktu itu, orang organisasi internal kampus, orang punya sedikit power di mana orang ada teman-teman rekan-rekan sejawat dengan orang waktu itu yang mau memperjuangkan hal itu. Jadi orang banyak backingan dari teman-teman. Nah, itu orang saja yang menjadi lembaga internal kampus dapat intimidasi seperti itu, dapat respon seperti itu. No bayangkan teman-teman mahasiswa lain yang tidak gabung dalam organisasi kampus. Apakah orang tidak mau dapat hal seperti itu juga? Bayangkan pasti. Bayangkan ini almarhumah memang hanya mahasiswi biasa yang cuma suka datang menuntut ilmu. Dia tidak terlibat dengan segala macam organisasi-organisasi itu. Tiba-tiba dia mendapat kekerasan seksual seperti itu. Dia mau mencari keadilan. Tapi DP penanganan seperti ini. Nah, itu kita maksud. Kita gini Nang, apapun dorang klarifikasi, menurut kita minta maaf cuy. Memang lalai. Maksudnya aku hijau kalau misalnya DP sistem ini bobrok berarti itu. Ada sesuatu yang enggak beres. Kalau misalnya orang mau soroti misalnya DP pimpinan fakultas, pimpinan universitas yang bertanggung jawab di sini organisasi kemahasiswaan. Karena jadi selain pimpinan misalnya dosen, dekan, rektor atau siapapun itu yang bertanggung jawab melindungi mahasiswa, pimpinan organisasi memiliki tanggung jawab. Kita juga kita punya pesan, kita bukan punya pesan, kita berharap organisasi BEM. Jadi kita udah baca DP klarifikasi juga dari BEM. Menurut BEM, ketua BEM Kang, telah dilakukan pendampingan waktu membuat laporan. Menurut kita juga teman-teman begini teman-teman. Kenapa kok mau piba lapor di kampus? Lapor polisi. Simple ini. Ini pidana. Bukan dia ada masalah apa di kampus, ini pelecehan. Tuh, di saat dia ngoni begini kok, Bro. Di saat Eva datang Pak BEM toh, berarti kan juga itu yang kita bilang tadi, so ada trust kan. Nggak mungkin kan dia nak bicara di kasus apa kon tiba-tiba bawa kok kita mau tiba lapor. Berarti kan itu sudah ada pembicaraan lebih dulu. Nah, menurut kita itu lebih peka lagi kuat. Kalau ada kasus-kasus yang begini,
BEM menurut kita mesti mewakili mahasiswa. Itu yang petugas Iya memang. toh, Wajib harusnya. itu wajib. Tapi jangan cuma jadi kiasan. Harus DP eksekusi lem yang betul-betul. Nah menurut kita eksekusi yang tepat ini so terjadi. Tapi buat ke depan kalau ada yang seperti ini teman-teman langsung jauh bawa lapor di polisi. Ya. Zaman sekarang kalau pihak kepolisian sedikit lambat kasih viral. Begitu. Tuntut bagaimana cara supaya ini terduga pelaku yang dilaporkan mendapatkan ganjarannya. Begitu Kak. Jadi pihak kampus tinggal melakukan penindakan ke oknum yang bersalah. Karena sekarang Del, pihak kampus ini melakukan dia namanya pemberhentian sementara toh Kang? Dibebas tugaskan kok. Untuk sementara juga atau untuk selamanya kita juga kurang. Tapi yang kita tahu itu diberhentikan dulu. Toh? Ya, diberhentikan sementara sama dengan Ahmad Saroni 3 bulan kembali lanjut lagi. ulang. Lanjut ulang. Begini bro. Berarti ini menurut kita keyakinan yang kita lihat. Berarti pihak kampus kalau ada yang opini publik ini kan semua berdasarkan opini. Belum ada pembuktian secara di kejaksaan di pengadilan. Toh, pengadilan belum putus loh ini orang salah atau nyanda. Kenapa kok nilai selesai berhenti? Ini berarti dari opini publik. Kalau misalnya Iko nganapi jalan berpikir begitu, seharusnya dia bisa diberhentikan sebelum ini viral. Harusnya seperti itu. Kalau orang boleh ambil tindakan Kayak itu sekarang. Viral dulu. Kalau orang boleh ambil tindakan itu sekarang, seharusnya orang boleh ambil tindakan itu sebelum ini viral. Dan setelah si Eva balapor. Iya, Ya, langsung pas almarhum balapor langsung out. Kenapa tunggu dulu sampai mau terjadi seperti ini baru Iya. tiba-tiba diberhentikan. Berarti memang seharusnya orang boleh ambil tindakan yang sama sebelumnya toh. something wrong. Nah itu kalau menurut kita pendampingan dari organisasi atau lembaga kampus ini BEM harus berperan aktif lebih dalam segi ini. Jangan Kalau BEM kita memang menjadi kurang, kalau kita memang kurang jangan untuk BEM pendampingan. menjadi kaki tangan dari lembaga dari Dari pihak rektorat. kampus. Betul. Di mana BEM harusnya yang dipilih oleh mahasiswa dan memperjuangkan hak-hak dari mahasiswa itu harus sama-sama dengan mahasiswa, bukan sama-sama dengan pihak kampus untuk mau menetralisir ini euforia atau ini opini-opini yang dari alumni-alumni Unima serang ke pihak kampus. Harusnya BEM berperan aktif sama-sama mengawal kasus ini. Jangan cuma mengawal atau sibuk mengklarifikasi. Betul. Menurut kita seperti itu. Iya betul. Betul. Begitu. Jadi itu Jadi, kita bilang. sorry mau motong lagi. Kasus seperti ini menurut kita so banyak terjadi di Universitas Negeri Manado. Menurut kita so banyak terjadi. Kita berani berstatement seperti ini karena di zaman kita berkuliah dulu ada kita teman-teman saja yang mengalami hal serupa. Dorang terbatas dengan Pelecehan seksual ya. Betul. Dorang enggak seberani ini untuk melapor, Betul. enggak seberani Mereka ini. terbatas dengan keadaan di mana dorang ditekan secara mungkin nilai, ditekan dengan ujian, belum lagi dengan tekanan-tekanan mungkin yang di keluarga, sampai dorang enggak berani speak up. Kenapa kita berani bilang seperti ini? Karena di zaman kita saja kuliah dulu, hal seperti ini sudah terjadi. Nah, dorang sangat apresiasi bagi almarhum Eva. Kita sendiri apresiasi karena dia berani melapor. Nah sekarang begini, sekarang ada laporan. Nah bagaimana teman-teman badan eksekutif mahasiswa untuk mengawal kasus ini? Dan ini bahkan bukan laporan lagi, ini sampai terjadi. Makanya menarik kita mau tanya. Sampai terjadi kematian, begitu dong. Sadi dang, saya terus tuh tadi Del. Ngana sebagai nak minta-minta ya Del. Jadi pangana Del. Apakah nggak akan balapor? Nah itu yang kita bilang tadi, sangat berat untuk mengambil keputusan yang Eva ini ambil dari sisi perempuan ya. Belum lagi orang belum lagi mau ada tekanan dari publik misalnya. Belum tentu kok ngana tuh betul. Kaki ngana tuh gatal. Kaki ngana bisa jadi. Bisa jadi begitu. Maksudnya opini-opini itu sangat mengganggu orang pemental, maksudnya psikologi. Sebagai perempuan. Sebagai perempuan, makanya kepa dia berani. Makanya kepa kita bilang kita boleh sebut dia pahlawan karena dia berani lewat akan tuh batas itu dang. Makanya maksudnya kita setuju dengan yang Anda bilang seharusnya dorang lebih peka dan lain sebagainya. Kalau taruhlah itu semua selewat dang toh. Sekarang sampai saat ini Menir Dani belum ditetapkan sebagai tersangka, menurut kita BEM diam. Toh? Itu yang kita BEM berani diam. kita maksud. Setelah kita bilang ini pasti kalau ada klarifikasi dong mau bilang orang bergerak marguninin tahu no mana.
Ini so tanggal 10, ini rekaman tanggal 10 Januari orang backing. Mana ngoni pergerakan? Ya, bicara gampang. Demo yang baru-baru di kampus itu. Oh, tanggal 11, sorry. Demo yang di kampus itu Cipayung yang backing tuh kan? Ya betul. Ada BEM udah turun. Nanda tuh, nggak ada. Jangan kuat Badan Eksekutif Mahasiswa Unima ini kita spill. Pernah orang undang di orang channel. Orang adik-adik kesayangan Gratio dengan Jo. Jangan cuma sampai habis diklarifikasi kong untuk pencitraan pribadi. Betul. Menurut kita, ngoni mesti kawal kasus ini. Ngoni kawal kong bukan kawal cuma setengah-setengah. Sama-sama dengan pihak keluarga, sama-sama dengan saksi-saksi yang lain untuk memperjuangkan kasus ini sampai titik akhir, sampai ngoni titik darah penghabisan. Menurut kita, betul. pribadi. Dan itu memang dorong tanggung jawab. Dan bukan cuma sampai di kasus Eva. Menurut kita, ngoni harus buka diskusi dengan teman-teman semua yang ada di kampus supaya semua yang merasa pernah jadi korban tindak kekerasan seksual berani speak up dan ngoni berani harus kawal badora. Tindak kekerasan apapun. Betul. Apapun baik dia secara verbal dan maupun non verbal. Ya, ini kita ada adik perempuan, kita ada kakak perempuan. Iya. Kalau itu jadi orang, pak kita sendiri. Aku patah lagi. Kita bahkan mungkin kita jangka pendek berpikir hukum rimba yang kita harus utamakan daripada hukum yang ada di negara ini. Betul. Masuk akal. Apalagi kalau DP sistem begini toh. Maksudnya orang-orang yang harusnya bertanggung jawab mengawal hal ini, kong dorang pergerakan, terlalu dong bagramar pelang sekali. Pelang sekali. Nggak ada yang dorang backing dan dapat rasa. Betul. Jadi kita juga ini bukan apa ya? Satu sampai sejauh ini berarti ini di ranah kepolisian. Orang harus balik ke situ. Orang keberpihakan ada di korban tentu saja. Tapi orang juga jangan lupa tuh tadi belum tentu tuner salah. Sebelum dibuktikan. Sebelum ada pembuktian di apa. Tapi sebenarnya sekarang lebih fokus. Walaupun menurut kita dia bersalah sih. Oke, nggak masalah. Di luar konteks itu, Grey, orang sepakati bersama bahwa penetapan tersangka kembali lagi ke pihak kepolisian dan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Tapi mungkin yang menjadi orang topik pembahasan saat ini di mana tuh tindakan pelecehan seksual yang terjadi di ranah kampus tercinta orang dua pe alma mater kesayangan. Betul. Iya toh? Bagaimana? Unima itu Unima itu kampus pencetak guru loh. Ya, pendidik. Oke. Pendidik. Karena begini. Grey. Betul. Betul, itu yang kami maksud. Jadi lucu toh? Jadi lucu kan? Kita hanya nak mau singgung DP status sebagai dia DP status di masyarakat dang. Secara dia ini bla 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 kan berkembang di masyarakat. Tapi lebih ke itu kaki ada mener-mener Denila yang di Unima ini. Kita setuju itu. Betul. Tuh. Betul. Sadar Jongoni. Dan itu yang menjadi tanggung jawab BEM Universitas Negeri Manado. Cari tahu. Siapa dorang tanggung jawab. Ini tuh teman-teman, ini orang bahas baru kasus kekerasan seksual. Belum tuh pungli, tuh nilai jatahan. Karena banyak sekali berita yang keluar yang speak up tentang ini toh, yang terdorong untuk membicarakan pengalaman. Dan ini sebenarnya bukti sama ada. Sekarang apa tuh BEM kampus mau backing? BEM Unima mau backing? Yo, jangan sibuk klarifikasi, sibuk cari panggung untuk kasus ini, mau setel jadi pahlawan, tapi ngoni lupa ada ranah-ranah penting lain yang harus menjadi ngoni petugas dan tugas pokok inti dari ngoni ada. Ya mungkin closing statement Jo dari tamang-tamang for ini semua. Orang suatu lalu kalau mau tambah lagi ini 5-10 menit, semua lebih panas kok ini tuh. Soalnya susah dikit emosi tapi tamang ini bercerita. Berbenah Juno. Unima berbenah, belum tentu lagi nganape strata pendidikan tinggi kok nganape moralnya bagus kok menurut kita. Betul. Iya sih. Selaku alumni? Jangan sampai ini kasus terulang lagi. Pokoknya kalau kita BEM Unima tetap semangat mengawal ini kasus, jangan sampai ngoni jadi sama dengan apa yang Edgar bilang. Cuma for pencitraan ini semua. Jangan sampai. Karena menurut kita ngonipe image sekarang begitu. Ini semua cuma for ngonipe pencitraan. Jadi jangan biarkan orang pe teman ini pe pengorbanan sia-sia. Toh, karena menurut kita so ada korban begini ya jangan sampai sia-sia lah DP pengorbanan. Apa? Mau satu lagi gitu. Kalau ada sorry kita satu lagi. Boleh. Kalau
seandainya ini terjadi kembali, maksudnya laporan, kalau ada laporan ulang, kalau contoh Satgas menerima laporan, itu kita mau tekankan lebih peka. Kalau memang ini pidana, lebih cepat DP penanganan. Bukan DP penanganan kan otomatis bukan dari, kalau pidana bukan dari kampus. Maksud dorang, tapi kan DP indikasi sebagai dia Satgas, otomatis ini dosen pasti toh. So lebih peka, so lebih tahu. Oh berarti so mesti bawa ini ke pihak ranah kepolisian jo. Sudah, titik. Nggak usah mau selesaikan di kampus. DP birokrasi Nah, terlalu itu, kompleks. Iya. Jadi lebih konkret kok DP tindakan langsung balik kepolisian. Kalau soal ada indikasi pidana, begitu. Cuma itu, buat ke depan begitu terus Jo. Kita. Yo, terakhir. Kalau kita buat yang merasa pernah menjadi korban pelecehan seksual baik verbal dan non verbal harus berani speak up. Orang ingin orang alma mater tercinta ini bersih dari segala tindakan pelecehan seksual. Bagi kita, Ngoni harus berani speak up. Torang alumni Unima akan sama-sama semampu torang. Betul. Semampu torang mengawal kasus ini. Torang sama-sama dengan Ngoni untuk memperjuangkan apa yang menjadi Ngoni pihak di mata hukum. Semampunya torang. Jangan pernah takut untuk speak up. Bahkan bukan cuma kasus pelecehan seksual. Bahkan kasus-kasus pungli yang so marak terjadi, yang so sering orang dengar pada orang telinga. Lembaga internal kampus harus unjuk gigi, kasih lihat Ngoni taring bahwa Ngoni memang ada di pihak mahasiswa. Jangan Ngoni merasa teman-teman eksternal kampus itu menjadi penyaingnya Ngoni di dalam kampus. Teman-teman eksternal, sejauh ini kita jujur sering berdiskusi dengan teman-teman eksternal kampus Cipayung, bahwa mereka sering mengungkapkan bahwa ya eksekutif terlalu eksklusif, tidak bersama-sama dengan mahasiswa yang yang ada punya masalah. Nah, mungkin dari kita seperti itu, Badan Eksekutif Mahasiswa di sini Jo dan Gratio, tamang-tamang adik-adik tersayang harus sama-sama dengan mahasiswa. Dan ini akhir-akhir mewakili Toumine SE Project mengucapkan turut berduka cita. Sedalam-dalamnya Sedalam-dalamnya atas meninggalnya Eva Maria Mangolo.